Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini, pagi setengah siang juga sih, karena hawanya sejuk juga. Mudah-mudahan pagi ini kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Kita coba mengaji lagi. Kita coba mengaji. Saya coba menjawab tentang pertanyaan dari teman-teman dari netizen mengenai tentang fadilah keutamaan membaca sholawat. Apalagi ini mengenai virus corona, banyak-banyak membaca sholat. Apa tuh sebenarnya fadilah keutamaan membaca sholat itu? Ini saya coba saya ulas sedikit dari kitab Durratun Nasihin juz awal ini, kitab Durratun Nasihin juz awal mengenai bab sholawat. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika nanti ada kurang lebihnya. Kita awali mengaji ini, mudah-mudahan ada manfaat berkah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman, dari saking sahabat Abdurrahman, dari sahabat Abdurrahman bin Auf, An-Nabiyyi alaihi salatu wasallam, saking Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi, sesungguhnya Nabi Allah Muhammad qala dawuh berkata, ja'ani teko ing dalem ingsun, datang di hadapan Nabi Allah Muhammad. Siapakah itu? Jibril yang datang di hadapan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Yang datang pada Nabi Allah Muhammad adalah malaikat Jibril. Wa qala lan dawuh ing atase malaikat Jibril, dan berkatalah malaikat Jibril kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hei Muhammad, la yusolli, boten mau sholawat siapapun yang membaca sholawat alaika ing atase panjenengan, siapapun yang membaca sholawat wonten ngarsa dalam panjenengan Muhammad, siapapun yang membaca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, illa sholla alaihi, kejaba nyuwuhaken ngapura ing atase wong maca sholawat mau, maka akan mendapatkan pengampunan bagi orang bersolat tadi sumauna alfin, sapa 70.000 malaikat. Maka siapa seorang yang membacakan sholat kepada Nabi Allah Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, maka akan disuwunaken atau akan dimintakan pengampun sebanyak 70.000 malaikat. Itu fadilah yang pertama. Siapapun orang yang baca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad, maka malaikat di langit sebanyak 70.000 malaikat akan memintakan ampunan dosa orang-orang yang baca sholawat. Ditambah lagi, waman lan utawa sapa atau siapapun seseorang itu sholat yang di sekolah nyuwunaken ngapura alih ing atase manusia mau, siapapun manusia yang dimintakan ampunan dosa dari malaikat tadi, malaikat tadi, karena mongko sapa-sapane wong, maka setiap orang tadi min ahli jannah, iku setengah saking ahli surga. Setiap seseorang yang membaca sholat akan dimintakan ampunan kepada Allah sebanyak 70.000 malaikat. Dan ingat, setiap orang yang dimintakan ampun dosa kepada malaikat, insya Allah menjadi setengah dari ahli surga. Jadi kalau ingin menjadi ahli surga, salah satu kuncinya, salah satu poinnya adalah banyak-banyak membaca sholawat. Itu fadilah yang pertama. Maka fadilah yang pertama adalah sering-sering atau banyak-banyak membaca sholawat. Karena apa? 70.000 akan memintakan ampun dosa kita kepada Allah. Dan orang yang dimintakan ampun oleh malaikat, insya Allah jadi setengah jadi ahli surga. Itu fadilah yang ditambah lagi, Nabi Allah SAW, dari Nabi Allah Muhammad SAW, annahu sak temene Kanjeng Nabi, sesungguhnya Nabi Allah Muhammad qala dawuh berkata, bersabda,
Inna anjakum setuhune slamet sira kabeh ing dalem yaumul kiamat, ing dalem dina kiamat. Sesungguhnya akan selamat dari pekewuh di hari kiamat nanti. Sesungguhnya akan selamat dari hari kiamat nanti min ahwaliha, saking pekewuhan hari kiamat, saking musibah, saking kerupekan, saking kesedihan hari kiamat nanti. Wa mawatihiha lan pira-pira panggonan dari segala bentuk musibah di hari kiamat nanti. Akhtarukum iku luweh akeh-akeh sira kabeh, lebih banyaknya, lebih setiap orang tadi ala sholatin ing ngatasé ingsun, ala sholatan opane ahli maca sholat. Maksudnya gimana tuh hadis ini? Setiap datang hari kiamat, setiap musibah bencana pada hari kiamat kubra, dan kiamat kubra ya, nanti akan selamat, tidak akan kebingungan, tidak akan mendapat musibah hari kiamat nanti, tidak akan bingung, tetap tenang dan selamat jika seseorang tadi banyak-banyak membaca sholawat. Secara tidak langsung sholat nanti bisa menyelamatkan kita dari musibah hari kiamat nanti. Itu poin yang kedua. Itu sekali lagi dari poin pertama, fadilah kedua adalah banyak-banyak membaca sholawat. Jika tiap hari sibuk karena sibuk masuk urusan dunia, sibuk kerja atau sibuk apapun, maka disarankan lagi membaca sholat seminggu sekali kalau tidak bisa, sesuai dari hadis saja Nabi. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ja'a yaumil qiyamati, teko ing dalam dina kiamah sapa wong kang maca salat ing dalem dina Jumat. Siapapun seseorang yang membaca sholawat di hari Jumat kelawan 100 ambalan dengan 100 kali, mongko dheweke teko ing dalem dina kiamat, maka datang pada hari kiamat nanti sarana nggawa nur utawa pepadang dengan membawa nur cahaya. Lamun nur iku mau dibagi kabeh makhluk, seandainya cahaya tadi nur muhati dibagi untuk semua makhluk manusia, mesti cukup, insyaallah cukup. Jadi nanti kita tidak usah khawatir, karena fadilah yang ketiga ini siapapun orang baca sholawat di hari Kamis, malam Jumat atau hari Jumat, maka nanti datang di hari kiamat. Lebih pasnya lagi adalah datang nanti pada bangun setelah alam barzah, bangun dari alam kubur masuk alam barzah, nanti kita akan membawa nur Muhammad, membawa cahaya Nabi Allah Muhammad. Jadi nanti di pada masa kita tidak usah ngaku-ngaku saya umat panjenengan Nabi, saya umat engkau ya Nabi, kita tidak usah ngaku seperti itu, karena nur Muhammad sudah terpancar di hati kita, sudah terpancar di wajah kita. Kita sudah akan menjadi tanda-tanda ahli surga dan tanda-tanda menjadi umat Nabi Allah Muhammad SAW. Itu fadilah yang ketiga, yaitu membaca sholawat 100 kali pada hari Jumat atau malam Jumat. Insya Allah kita datang pada hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti kita akan membawa nur, jadi membawa cahaya dari Nabi Allah Muhammad. Itu sebagai identitas kita menjadi umat Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, itu tiga fadilah. Sementara itu dulu kita tiga fadilah banyak membaca sholawat. Saya ingin menekankan lagi, apalagi ini mewabah virus corona sudah merajalela, sudah lockdown di mana-mana tempatnya, sampai sebagian hari sholat Jumat dipending menjadi sholat zuhur di rumah, sebagian masjid, sebagian juga masih ada sholat Jumat. Ini di sini saya ingin mengijazahkan menularkan apa yang sama, yaitu sholawat tibil qulub dan sholat hasbi rabbi. Kenapa saya ingin menularkan sholawat ini? Sholat tibil qulub adalah sholawat obat hati, minimal mengobati hati kita yang sedang galau, hati kita yang sedang gelisah, hati kita yang sedang sedih, membaca sholat tibil qulub. Lingkup khususnya umumnya gimana? Mudah-mudahan dengan membaca sholat tibil qulub diobati hati kita
diobati jiwa raga kita, diobati badan kita, tubuh kita. Mudah-mudahan juga mengobati seluruh keluarga kita terhindar dari virus corona COVID-19 ini. Itu saya ingin mengeluarkan adalah sholat ibil qulub. Itu adalah obat hati kita disembuhkan dulu, jiwa kira-kira disembuhkan dulu. Kalau sudah sembuh maka ditambah lagi sholat hasbi robbi. Kenapa hasbi robbi? Karena dengan sholat itu mengandung nur Muhammad, cahaya dari Nabi Allah Muhammad. Kalau hati sudah sembuh, hati sudah sehat, maka diberi pancaran sinar Muhammad akan menjadi cahaya ilahi. Agar kita menghadapi dunia ini tetap dalam koridor dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sebenarnya dari dulu bayai saya, guru saya, itu sudah termasuk gandengan. Kalau membaca sholat ibil qulub harus digandeng dengan sholat hasbi robbi. Karena hati sudah sembuh maka diisi dengan nur Muhammad. Bagaimana lafaz dari sholat ibil qulub ini? Coba saya akan melafalkan, mudah-mudahan ini bisa ditirukan kepada semua yang mendengarkan atau melihat video saya. Ini saya ijazahkan, saya tularkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begini dari sholat ibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingat poinnya di lafaz wasifaiya, nyuwun diminta kepada Allah, ditaruh tangannya di dada. Intinya dalam menaruh hati kita agar kita terobati. Wasifaiya ditaruh di dalam telapak tangan, ditaruh di dada, memegang hati kita agar menjadi diobati Allah. Disambung dengan sholat hasbi rabbi. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi mengandung nur Muhammad, terakhir la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Karena apa? Di kalimat thayyibah adalah pintu surga. Kita nanti bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya mengenai apa atau sebenarnya amalan di dalam pintu surga itu. Salah satunya ada di sholat hasbi rabbi. Intinya hasbi rabbi juga mengandung nur Muhammad. Mungkin sekilas itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai fadilah utama sholawat, dan saya mengijazahkan menularkan sholat ibil qulub dan sholat hasbi rabbi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dengan berbanyak membaca sholat, kita bisa terhindar, selamat dari virus corona sudah merajalela. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya maafkan semuanya. Tidak ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kekurangan dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.